Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sahril di channel Rumah Kreatif Production. Kali ini saya berada di daerah Lamongan, ya, tepatnya di Gor Lamongan, Jawa Timur. Saat ini sedang ada acara deklarasi gerakan rakyat seluruh DPW dan DPD di Jawa Timur. Dan satu lagi, ada juga dialog kebangsaan yang narasumbernya Bapak Anies Baswedan, tokoh inspiratif dari gerakan rakyat. Ya, aku penasaran ingin menyaksikan acara ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Just do it. Sebelum nonton, jangan lupa tekan subscribe, bunyikan lonceng, like, comment, and share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Inilah gedung Sport Center Lamongan, tempat pelaksanaan acara pelantikan dan deklarasi DPW dan seluruh DPD di Jawa Timur yang dilantik oleh Ketua Umum Gerakan Rakyat Syahrin Hamid dan disaksikan oleh Anies Rashid Baswedan. Dan kita saksikan peserta mulai berdatangan jam 7 pagi di gedung Sport Center Lamongan. Dan disambut oleh paduan suara dari DPW Jawa Timur yang sangat meriah. Tepat jam 8 pagi, Pak Anies sudah datang di gedung Lamongan. Kedatangannya disambut dengan meriah oleh masyarakat Jawa Timur. Antusiasnya masyarakat Jawa Timur, sehingga ada seorang bapak-bapak yang begitu antusias ingin mencium Bapak Anies Baswedan, sehingga Bapak Anies disosor sampai terjatuh. Acara pun dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sambutan dari Ketua DPW Gerakan Rakyat Jawa Timur oleh Bapak Profesor Musranto SH. Juga sama. Masa iya
pengesahan Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Rakyat Jawa Timur. Kedua, surat keputusan tentang penetapan Dewan Pimpinan Daerah, Kota, dan Kabupaten seluruh Jawa Timur. Kepada DPD-DPD yang saya sebutkan berikut ini, agar ketua, sekretaris, dan bendaharanya untuk naik ke atas panggung. 1. DPD Surabaya. 2. DPD Sidoarjo. 3. DPD Gresik. 4. DPD Lamongan, Bojonegoro, Tuban, Pasuruan Kabupaten, Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Madiun Kabupaten. Apakah Ibu Bapak siap dikukuhkan? Baik, saya bacakan dan semua ikut secara bersama-sama. Ikrar pengurus gerakan rakyat. Kami pengurus gerakan rakyat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab berikrar: 1. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, serta tujuan luhur gerakan rakyat. 2. Menjalankan tugas dan amanah organisasi dengan disiplin, kejujuran, keberanian, dan semangat. Bersama kesatuan, musyawarah mufakat, dan gotong. 3. Bersatu dan berjuang bersama rakyat, menjaga kehormatan organisasi, serta mengabdikan diri untuk kepentingan bangsa dan negara di atas segala kepentingan pribadi maupun kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jerry Gunawan, Korwil dari Jawa Timur, Gerakan Rakyat Indonesia. Nah, ini kita lagi sedang ada kegiatan dialog kebangsaan, Populi, dan Rapimwil, yaitu dimana dihadiri oleh semua DPD yang ada di Jawa Timur. Nah, ini coba kita lihat. Alhamdulillah acaranya sukses ya. Dan dihadiri oleh simbol-simbol relawan yang ada di Jawa Timur. Sekaligus pelantikan untuk DPD-DPD dan pengurus DPW, Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Timur, yang mana dipimpin oleh Profesor Misharto, Sarjana Hukum. Dan ya, orang semangat. Gerakan Rakyat Indonesia menyala. Ini adalah yang luar biasa kita, di mana pada hari ini Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Rakyat Wilayah Jawa Timur dikukuhkan. Untuk itu kami hanya berpesan satu hal, yaitu bahwa kita tidak hanya sampai di gerakan sosial ini, tidak hanya sampai di gerakan moral ini,
tapi insya Allah Gerakan Rakyat akan menjadi alat perjuangan politik buat rakyat Indonesia. Waalaikumsalam. Kanjeng Rasulullah. Nama Suci Mukram. Dulu mantan guru sertifikasi Sedayu Lawas Broto. Pernyataan kami hari ini, saat ini banyak kiai dan ulama salafus saleh mimpinya adalah kapan negara ini dipimpin, diketuai dan dikepalai orang-orang yang wajahana lil-taqina imamah. Pertanyaannya, siapakah yang mampu dan yang berhak untuk merubah undang-undang atau peraturan bahwa politik atau kampanye diperbolehkan di musola, di masjid, di pesantren? Abu Zubair asli Sedayu Lawas Broto Lamongan. Beberapa waktu yang lalu kita mencermati banyaknya demo-demo yang luar biasa sehingga menghasilkan reshuffle menteri. Ternyata dari beberapa opsi itu memungkinkan bahwa presiden sekarang, presiden yang terpilih itu mengharapkan adanya reshuffle terhadap Kapolri dan Mendagri. Dua-duanya sama, Kapolri dan mantan Kapolri. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi Pak Anies? Mampukah presiden yang sekarang mereshuffle Kapolri yang sekarang dan juga Mendagri? Itu pertanyaan. Saya mulai dengan pantun saya yang saya bawa kemana-mana. Bunyi bentongan mengikat masyarakat. Dipukul pengat, berdengung ke langit. Gerakan rakyat, organisasi bermartabat, berkumpul memecahkan masalah yang sangat sulit. Gerakan rakyat Indonesia menyala. Perempuan yang diberi amanah oleh gerakan rakyat dan tidak mau disebut emak-emak, yang hanya dijadikan oleh masyarakat banyak sebagai konco wingking, yang sering dibuka mulutnya, dan juga sebanyak mungkin orang Indonesia yang mengatakan bahwa wanita hanya 20% keterwakilan. Begini Bapak Anies, dari beberapa yang saya amati saat ini, Indonesia Maju itu hanyalah sebagai jargon-jargon yang senantiasa disuarakan oleh pemerintahan Indonesia. Ibu siapa? Ibu Nita Farida. Nita Farida. Saat ini itu sering hanya sebagai jargon-jargon yang didengung-dengungkan oleh pemerintah Indonesia. Akan tetapi pada dasarnya Indonesia saat ini hanya selai di tempat. Mengapa demikian? Indonesia tidak akan pernah maju jika di dalam pemilihan rakyat senantiasa ada yang namanya suap menyuap, ada yang namanya serangan fajar, dan ini tidak akan adanya makmuran rakyat Indonesia, karena yang berdampak adalah untuk hak-hak pribadi dan juga untuk kepentingan golongan. Indonesia menyala. Indonesia menyala. Indonesia menyala. Ini di ruangan ini terasa menyala betul. Betul tidak? Semangat yang muncul, semangat yang berkembang, insya Allah keinginan kita digabung dengan usaha kita, digabung dengan doa kita, insya Allah akan mengantarkan kepada keberhasilan kita. Keinginan saja tidak membawa perubahan, usaha saja tidak cukup, tambah doa, insya Allah 3 ini menjadi
menjadi satu. Masih bicara. Karena yang ada di sini adalah orang-orang yang peduli, bukan pendiam. Bapak Ibu sekalian, di hari Sabtu ini Bapak Ibu punya pilihan, duduk santai di rumah bersama keluarga, bersama teman, atau datang ke sini dan mewujudkan kepedulian untuk masa depan Indonesia yang termasuk di Lamongan ini, menggambarkan bahwa kita masih punya stok pejuang. Indonesia masih punya stok pejuang yang cukup untuk kita bisa mendapatkan perubahan bagi kita semua. Saya ingin menggarisbawahi pesan yang tadi disampaikan oleh Bung Syahrin Hamid kepada semua. Di tahun 20 kemarin mungkin pilihannya beda-beda, aspirasinya beda-beda, tetapi sekarang Ibu Bapak harus mengajak semuanya bersama-sama. Anda temui selesai pertemuan, mensyukuri pertemuan itu, dan pulang dengan rasa bahagia karena berjumpa dengan orang-orang rakyat. Dengan cara begitu, insya Allah jangkauannya menjadi lebih luas. Terima kasih atas perjuangannya. Selamat sama-sama meneruskan perjuangan. Insya Allah bertemu pada majelis yang berikutnya. Terima kasih. Kurang lebih mohon dimaafkan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.